Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Febriana Sari, NIM 1905121470 dari kelas Sistem Informasi 2019B. Jadi, kali ini kita akan praktikum mengenai FTP dan mail server. Untuk yang pertama yaitu FTP server. Tujuannya 1. Memahami fungsi FTP server dan cara kerjanya. Yang kedua, mengenal perintah terkait FTP. Dan yang ketiga, mensimulasikan FTP server dengan Cisco Packet Tracer. Pengertian dari FTP atau singkatan dari File Transfer Protocol adalah internet service yang dirancang untuk membuat sambungan ke server internet tertentu atau komputer, sehingga user dapat mengirimkan file ke komputer atau download atau mengirimkan file ke server atau upload. Nah, FTP saat ini banyak digunakan untuk melakukan pertukaran data karena lebih mudah daripada menggunakan perangkat kabel atau fisik. Fungsi dari FTP server dan kegunaan FTP. Ada beberapa fungsi FTP yang saat ini banyak digunakan, seperti untuk mengunggah halaman website ke dalam internet melalui web hosting. Fungsi lain seperti memperbarui revisi dari program yang dilakukan oleh aplikasi FTP developer. Nah, untuk fungsi dari FTP lainnya yaitu melakukan upload halaman website ke dalam web server atau web hosting ke internet. Yang kedua, menjelajah dan mengunduh file dari situs perangkat lunak publik. Yang ketiga, mengirimkan file yang berukuran besar menjadi dua partisi yang mungkin saja terlalu besar untuk lampiran di dalam email, dan lain-lain. Selanjutnya, aplikasi FTP client. Di internet saat ini banyak sekali aplikasi FTP client yang tersedia. Salah satu aplikasi FTP yang terkenal adalah FileZilla. Aplikasi FTP ini banyak digunakan untuk melakukan remote FTP. Tidak hanya lengkap, melainkan juga dapat digunakan di berbagai macam sistem operasi seperti Linux dan Windows. Berikut ini adalah 3 contoh FTP client yang tersedia di internet. Yang pertama ada FileZilla FTP client, yang kedua ada WinSCP, dan yang ketiga ada GFT. Nah, adapun perintah dasar dari FTP, yaitu yang pertama FTP untuk mengkoneksikan ke FTP server dari PC client. Yang kedua ada dir untuk melihat direktori server, dan yang ketiga ada put untuk mengupload file dari PC client ke server. Selanjutnya ada get untuk mendownload file dari server ke PC client, dan yang terakhir ada quit untuk keluar dari koneksi FTP server. Selanjutnya kita ke percobaan. Yang pertama ada skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya. Nah, jaringannya seperti ini. Selanjutnya kita ke langkah percobaan. Langkah percobaan yang pertama yaitu buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC 1, PC 4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan file server 434343.2. Kita cek PC 1, desktop, command prompt, kita ping 43.43.43.2. Nah, ini ada reply, berarti tersambung. Dari FTP ini-nya 434343.2 ya. Betul. Selanjutnya PC 4. PC 4, kita ke desktop, kemudian command prompt ping 43.43.43.2. Ada reply yang berarti tersambung. Kemudian ke laptop, command prompt ping 43.43.43.2. Ada reply juga yang berarti tersambung dengan FTP server. Dan yang terakhir di smartphone, cek desktop, command prompt ping 43.43.43.2. Nah, di smartphone juga tersambung dengan FTP server. Selanjutnya, langkah percobaan yang kedua yaitu
Nyalakan service FTP di komputer FTP server, kemudian buat user sama dengan coba, password sama dengan coba dengan akses full seperti tampilan berikut. Kita ke FTP server, kemudian di FTP. Nah, di sini kita username, kita tambahkan username coba, password coba, kita centang semuanya. Kemudian add. Nah, jangan lupa untuk di on kan, kita cek. Nah, sudah ada. Selanjutnya langkah percobaan yang ketiga, pada PC1 kita buat sebuah file dengan nama pesan PC1 dengan format txt dengan isi seperti gambar berikut. Kita ke PC1, kemudian ke text editor, kita buat file yang isinya ini pesan dari PC1. Kemudian kita save dengan nama pesan PC1. Pesan PC1. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita cek bahwa file tersebut sudah tersimpan di PC1 dengan menjalankan perintah dir pada command prompt. Di PC1 command prompt kita cek. Nah, ini sudah tertulis bahwa ada file pesan PC1. Kemudian langkah percobaan yang kelima, buat koneksi ke FTP server, yaitu dengan IP-nya berikut dengan memasukkan username dan password yang telah kita buat sebelumnya, lalu upload file pesan PC1 ke server menggunakan perintah put. Kita di sini kita masuk ke FTP 43.43.2 dengan username coba, passwordnya sama coba. Nah, kita sudah masuk di FTP. Kemudian kita upload file pesan dari PC1 dengan menggunakan perintah put pesan PC1 dengan format txt. Nah, tertulis bahwa transfer complete yang artinya file sudah terupload. Kemudian kita pastikan file sudah terupload dengan menjalankan perintah dir. Kita dir lagi. Nah, di sini tertulis bahwa ada pesan PC1 di FTP di PC1 ya. Selanjutnya kita kita ke langkah percobaan yang ke-6. Pada laptop kita buat koneksi seperti langkah pada poin 5. Lalu kita coba download file pesan PC1 yang sudah terupload sebelumnya ke laptop kita. Kita ke laptop, Chrome, kemudian kita masuk ke FTP dengan username coba, passwordnya sama coba. Nah, selanjutnya kita mendownload file dari PC1 pesannya dengan menggunakan perintah get pesan PC1 dengan format txt. Nah, di sini tertulis bahwa translate complete yang artinya filenya sudah terdownload. Kita coba dir. Nah, di sini ada pesan dari PC1. Kemudian file yang sudah terdownload di laptop kita, coba kita buka dengan aplikasi text editor pada laptop. Masih di laptop, kemudian kita buka di aplikasi file text editor, file, open, pesan PC1. Nah, di sini sudah terdapat pesan dari PC1. Kita buka yang satu. Nah, ini yang di PC1 pesannya sama, kita
yang di laptop. Sama ya, ini pesan dari PC1. Jadi untuk praktikum yang FTP server kita sudah berhasil. Kemudian kita lanjut ke praktikum mail server. Nah, praktikum mail server. Tujuan dari server ini yang pertama memahami fungsi mail server, yang kedua mengenal protokol mail server, dan yang ketiga dapat mensimulasikan mail server dengan Cisco Packet Tracer. Sebelumnya, pengertian dari mail server: sebuah server atau layanan internet berbasis cloud computing yang digunakan untuk mengirim dan menerima email dalam satu jaringan server mail yang sama. Mail server dapat mengumpulkan, mengolah, dan mengirim data-data serta informasi dalam bentuk email atau surat elektronik dengan menggunakan domain email khusus atau domain email tersendiri. Mail server menggunakan dasar layanan client server, di mana klien dapat mengakses server email melalui aplikasi. Selanjutnya, fungsi dari mail server yaitu sebagai pengatur atau penerima dan penyalur respon atas email yang masuk. Tak hanya itu, fungsi utama dari program ini adalah sebagai aplikasi yang digunakan untuk menginstal email. Oleh karena itu, aplikasi ini sangat penting karena akan mengatur jalannya email dan merespon setiap email yang masuk. Selanjutnya, kita langsung ke percobaan saja. Yang pertama ada skenario. Dalam percobaan ini, kita akan mensimulasikan mail server yang digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi untuk mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan yang digunakan pada praktikum web server dan FTP server atau praktikum sebelumnya ya. Selanjutnya ke langkah percobaan. Langkah percobaan yang pertama, buatlah skema jaringan seperti gambar di atas dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan dari PC1, PC4, laptop, dan smartphone dapat tersambung dengan DNS server dengan email 3333331 dan mail server dengan IP address, maksudnya IP addressnya 43.43.43.4. Nah, kita cek DNS. Dengan DNS ini IP-nya 3333.1. Kemudian mail server IP-nya 43.43.43.4. Kita cek di PC1 apakah sudah terhubung. Kita quit dulu dari FTP. Saya menggunakan dari lanjutan dari praktikum FTP sebelumnya ya. Kita ping 33.33.33.1. Kita tunggu dulu. Nah, di sini sudah terdapat reply. Mungkin ada kata request timeout karena tidak ada ARP-nya. Kita X. Kemudian kita ke PC4. Command prompt ping 33.33.33.1. Ada reply yang artinya tersambung dengan DNS. Kemudian kita cek dengan apakah tersambung dengan mail server dengan ping 43.43.43.1. Nah, di sini salah ya. Harusnya IP-nya 43.43.43.4. Kita coba lagi. Ping 43.43.43.4. Nah, di sini terdapat reply yang artinya tersambung dengan mail server. Untuk yang PC1 tadi kita belum cek ya. PC1 kita cek apakah terhubung dengan mail server. Terdapat reply yang artinya PC1 juga terhubung dengan mail server. Kemudian di laptop, command prompt, kita quit dulu, keluar dari FTP, kita ping
33.33.33.1. Nah, di sini juga terdapat reply yang berarti laptop terhubung dengan DNS server. Kemudian kita cek 43.43.4. Ada reply juga yang berarti laptop terhubung atau tersambung dengan mail server. Selanjutnya ke langkah percobaan 2. Tambahkan entry DNS.com pada DNS server seperti gambar berikut. Dengan namanya mailku.com, tipenya arecord, addressnya 43.4. Ini yang di DNS server service, kemudian DNS, kita tambahkan namanya mailku.com dan addressnya 43.43.43.4. Ini kita add. Nah, ini sudah ada. Kita ke langkah percobaan yang ketiga, yaitu pada PC1 dan laptop jalankan perintah nslookup seperti berikut. Seperti ini, kita ke Cisco Packet Tracer PC1 command prompt, terus ns lookup mailku.com. Nah, sama yang seperti dari modul tadi, servernya ini 33.1, kemudian namanya mailku.com. Selanjutnya kita coba di laptop, command prompt, ns lookup mailku.com. Di laptop pun juga sama. Selanjutnya langkah percobaan yang keempat, pada mail server kita aktifkan server email dan buat 2 akun email untuk pengguna seperti gambar berikut. Seperti ini kita buat di mail server, service, email, kemudian domainnya mailku.com, usernya user1, passwordnya sama user1. Kita tambahkan yang kedua user2, passwordnya user2. Nah, udah. Selanjutnya pada PC1, selanjutnya langkah percobaan yang kelima, pada PC1 kita konfigurasikan aplikasi mail client dan coba mengirim email dari user1 PC1 ke user2 atau laptop. Kita coba di PC1. Email, user1, terus user1 mailku.com, incomingnya mailku.com, outgoingnya juga sama mailku.com, username-nya user1, passwordnya user1. Nah, udah sama. Selanjutnya kita cek di laptop, email, ini user2, emailnya user2 at mailku.com, outgoingnya sama,
kemudian username-nya user 2, passwordnya sama user 2. Kita save. Nah, seperti ini. Selanjutnya, setelah mengkonfigurasikan email, kita memberikan pesan dari PC1 ke laptop. Kita coba PC1 compose user 2 @mailku.com, subjeknya test 1, isinya ini pesan dari PC1. Lalu kita lihat di laptop apakah di laptop sudah menerima pesan ini seperti ini, yang isinya ini pesan dari PC1. Kemudian lalu kita konfigurasikan aplikasi mail client pada laptop dan coba klik tombol reset. Udah ya tadi. Selanjutnya langkah percobaan yang terakhir, pada aplikasi mail client di laptop coba reply email yang masuk tersebut dan kemudian coba cek di PC1 kembali apakah email reply sudah masuk atau belum. Oke, coba reply. Isinya ini balasan pesan dari laptop. Kita lihat di PC1. Nah, ini di PC1 terdapat reply dari laptop yang pesannya seperti ini. Ini pesan dari ini balasan pesan dari laptop. Jadi untuk percobaan mail server kita berhasil. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.